Shalom, selamat pagi keluarga damai. Kita bertemu kembali dalam program Sapaan Damai Sejahtera di hari ke-28 di bulan Januari 2021. Keluarga damai, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung dalam grup info damai, tentunya sudah mendapatkan bacaan Alkitab untuk hari ini, serta link sama setiap harinya. Alangkah baiknya apabila sebelum mendengarkan renungan Samas, keluarga damai menyediakan waktu untuk terlebih dahulu membaca bagian firman secara pribadi. Karena bacaan firman tersebut tidak selalu dibacakan secara penuh dalam program Samas. Dengan membiasakan membaca keseluruhan bacaan firman terlebih dahulu, tentunya akan membantu dalam kita memahami renungan firman tersebut. Dan saya juga menyarankan bagi keluarga damai yang belum bergabung untuk ikut serta dalam grup Hidup Kuat Dalam Tuhan atau HKDT, di mana setiap hari kita bisa bersama-sama berbagi berkat yang kita terima melalui bacaan firman dan perenungannya, sehingga kita bisa terus saling menguatkan di dalam Tuhan. Keluarga damai, bacaan kita hari ini terambil dari Roma 9 ayat 6-18. Fokus perenungan kita saya ambil dari ayat 15 dan 16 yang berbunyi demikian. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Keluarga damai, renungan kita hari ini saya beri judul Kedaulatan Allah yang tak pernah salah. Roma 9 menceritakan tentang pergumulan teologis yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai teolog yang sangat berpegang pada Taurat, Paulus yakin bahwa Israel adalah umat pilihan Allah dan Mesias yang dijanjikan datang dari keturunan Israel. Namun melihat kenyataan yang ada pada saat itu, di mana sebagian besar orang Israel justru menolak dan bahkan menyalibkan Yesus, apakah berarti pilihan Allah atas Israel itu salah atau gagal? Dalam pergumulannya ini, Paulus dengan tegas menyatakan di ayat ke-6, "Tetapi firman Allah tidak akan gagal." Paulus menggali lebih dalam melalui kisah bapak leluhur Israel di ayat 7-13. Bagaimana Allah memilih Ishak dan bukan Ismail, Yakub dan bukan Esau. Bukan putra tertua yang menjadi pewaris, namun justru yang bungsu. Di sini terlihat bahwa Allah memilih bukan berdasarkan cara pandang manusia, namun berdasarkan kasih karunia dan kedaulatannya. Ketika Allah memilih yang satu dan bukan yang lainnya, apakah ini berarti bahwa Allah tidak adil? Bukan. Allah yang kudus dan maha kasih tidak mungkin tidak adil. Masalah pilihan adalah masalah kasih karunia. Seperti tertulis di ayat 15, belas kasihan dan kemurahan Allah diberikan menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia atau usaha manusia. Bangsa Israel gagal memahami kedaulatan Allah ini. Mereka berusaha mengejar keselamatan bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Keluarga damai, kebenaran sejati yang diajarkan Paulus di sini adalah bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Kedaulatan Allah tidak pernah salah. Ketika Israel memilih untuk menolak Kristus, Allah tetap dapat menggenapi rencananya dengan memilih orang-orang bukan berdasarkan keturunan atau perbuatan baik mereka, melainkan berdasarkan anugerah dan kemurahannya. Kita pun bukan keturunan Abraham, tetapi Allah telah memilih kita berdasarkan anugerahnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kedaulatan Allah dalam memilih memang merupakan suatu hal yang mungkin sulit dimengerti dan di luar kemampuan pikiran kita. Pikiran manusiawi kita mungkin sering menggoda kita. Bagaimana kalau Allah salah memilih? Bagaimana kalau ada seorang yang begitu jahat lalu akhirnya memilih untuk percaya? Apakah berarti Allah telah salah?
Atau mungkin ada orang yang sudah Kristen begitu lama, kemudian memilih meninggalkan imannya. Apakah ini juga berarti Allah salah? Keluarga damai, Allah yang maha kuasa, berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Rencana Allah jauh melebihi apa yang bisa kita mengerti. Karena itulah Allah menginginkan kita memiliki iman, percaya sepenuhnya kepada kedaulatannya. Abraham dibenarkan karena iman. Ia disebut sebagai bapa orang beriman. Karena itulah setiap kita yang menaruh iman kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita pun akan disebut sebagai anak-anak Abraham. Dan kita pun akan masuk dalam umat pilihan Allah. Ketika kita memilih untuk percaya, kita menaruh seluruh kehidupan kita dalam kedaulatan Allah. Dan Allah tidak pernah membuat kesalahan dalam rencananya, dalam pilihannya. Allah memilih seseorang bukan karena ia lebih saleh dan lebih baik, lalu yang lain lebih jahat. Allah adalah Allah yang kudus, karena itu ia harus menghukum dosa. Tapi Allah adalah Allah yang penuh kasih, karena itu ia ingin menyelamatkan orang-orang berdosa. Bila ada yang tidak diselamatkan, itu berarti keadilan Allah dijalankan. Bila ada yang diselamatkan, artinya kasih-Nya dinyatakan. Dalam kesemuanya, kedaulatan Allah ditegakkan. Dan sekali lagi, kedaulatan Allah tidak pernah salah. Keluarga damai, ketika Allah memilih kita, menunjukkan belas kasihan dan kemurahan-Nya kepada kita, orang yang berdosa ini, maka selayaknya lah kita tidak bermegah atas itu. Namun dengan penuh rasa syukur dan gentar, kita harus menyadari itu bukan karena usaha dan perbuatan kita, melainkan semata-mata karena kasih-Nya. Lalu apakah itu berarti kita tidak perlu berbuat baik? Tentu tidak. Setiap orang yang sudah diselamatkan menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Dan Roh Kuduslah yang mengajar dan memampukan kita untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluarga damai, dalam keberdosaan kita, Allah telah menyatakan kasih dan kemurahan-Nya melalui kematian Yesus di kayu salib untuk menebus kita agar kita bisa menikmati persekutuan yang intim bersama Tuhan. Ketika Allah sudah memilih dan memanggil kita untuk hidup di dalam-Nya, maka sudah seharusnya lah kerinduannya pun akan menjadi kerinduan kita. Karena itu, bagi setiap kita yang sudah diselamatkan, kita pun harus memberitakan kebenaran Injil ini kepada mereka yang masih terhilang. Allah ingin agar kita pun memberitakan kasih-Nya kepada orang lain, agar barang siapa yang mendengar dan percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan berdaulat atas kehidupan kami sungguh bersyukur dan gentar ketika kami menyadari Engkau Allah yang begitu besar telah memilih kami untuk hidup dalam keselamatan yang daripada-Mu. Kasih dan kemurahan-Mu belaka telah membawa kami untuk hidup dalam persekutuan yang indah dengan-Mu. Ampuni kami Bapa, kalau mungkin kami masih sering meragukan-Mu, dan mungkin kami merasa Engkau tidak ada bersama kami dalam segala tantangan hidup yang harus kami hadapi. Ampuni kami ya Bapa, kalau terkadang kami masih lebih bersandar pada kemampuan kami sendiri. Biarlah kiranya firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami kembali akan kedaulatan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami pun boleh menikmati persekutuan dengan-Mu dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, adakah keresahan yang mengganggu hati saudara? Mari kita tunduk dalam kedaulatan Tuhan dan yakin bahwa rencana Tuhan tak pernah salah, termasuk rencananya
atas hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati.